Aku tahu, suatu hari aku harus menanyakan semuanya. Tapi bukan sekarang. Malam ini aku hanya ingin mengingat rasanya diam. Sebelum badai benar-benar datang. Dan ternyata, diam pun bisa memekakkan telinga. Aku terjaga hampir semalaman, menatap langit-langit kamar sambil mendengar nafas Arga yang teratur di sebelahku. Aku memikirkan segalanya. Bagaimana aku akan bertanya, bagaimana aku akan menghadapi tatapannya nanti. Tapi semakin kupikirkan, semakin aku sadar, pertanyaan tidak akan menyelamatkanku dari kebohongan. Kebenaran hanya bisa kudapat jika mereka berdua tidak sempat menyiapkan kebohongan baru. Esok paginya, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Aku menyiapkan sarapan dengan senyum yang bahkan terasa asing di wajahku sendiri. Telur mata sapi, roti panggang, dan secangkir kopi hitam kesukaannya. Semua tampak sempurna, seperti hidup kami yang dulu tampak dari luar. Ketika Arga keluar dari kamar, aku berkata ringan, "Kamu kelihatan capek akhir-akhir ini. Mungkin habis kerja sama Rani ya?" Ia langsung terhenti. Hanya 1 detik, tapi cukup untuk memberiku jawaban. "Oh, iya, proyek kantor itu. Kamu tahu kan, dia bagian interior." Suaranya terdengar wajar, tapi tangannya gemetar saat mengambil cangkir. Aku tersenyum lembut, seolah tak mencurigai apapun. "Syukurlah kalian cocok kerja bareng, aku jadi tenang." Aku menatapnya dengan pandangan yang sama seperti dulu. Tapi, di dalam pikiranku, aku sedang menyusun langkah berikutnya. Hari itu aku menghubungi Rani. Suara di seberang terdengar ceria, seperti tak terjadi apa-apa. "Nadia, lama banget gak nongkrong. Gimana, jadi ngopi bareng minggu ini?" katanya ringan. Aku menarik nafas, mencoba menahan detak jantungku. "Boleh, aku juga kangen banget Ran. Kamu yang pilih tempatnya ya, aku ikut aja." Dan begitu panggilan berakhir, aku tahu itu akan jadi pertemuan yang menentukan. 3 hari kemudian kami bertemu di kafe kecil dekat taman kota. Rani datang dengan senyum manis, mengenakan dress biru muda, persis seperti waktu aku pertama kali mengenalnya. Aku memeluknya seperti biasa, bahkan lebih erat. Mungkin karena aku tahu ini bisa jadi pelukan terakhir yang kulakukan dengan tulus. Obrolan kami mengalir seperti biasa, tentang pekerjaan, resep makanan, dan bahkan hal-hal kecil yang dulu membuatku tertawa. Sampai akhirnya aku berkata pelan, "Ran, aku mimpi aneh tadi malam. Mimpi Arga sama kamu lagi makan di tempat ini. Lucu ya, mimpi bisa terasa nyata." Ia menatapku sekilas, hanya sekilas. Tapi aku melihat sesuatu di matanya. Sesuatu yang bergerak cepat, panik, lalu berpura-pura tenang. "Oh ya? Wah, mimpi kamu detail banget," katanya sambil tertawa kecil. Tawa yang terdengar terlalu dipaksakan. Aku tersenyum lembut, lalu menatap cangkir kopi di depanku. Kadang aku gak tahu Ran, mana yang mimpi, mana yang kenyataan. Hening sesaat. Rani menunduk, memainkan sendoknya. Di luar angin berhembus pelan, menggoyangkan tirai di jendela kafe. Aku tahu sebentar lagi akan turun hujan. Dan mungkin setelah hujan itu, tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Hari itu, aku pulang dengan langkah tenang. Aku belum mengungkap apa-apa. Tapi aku sudah tahu kemana arah badai akan berembus. Untuk pertama kalinya, aku merasa siap. Bahkan, jika kebenaran itu akan mematahkan hatiku sendiri. Dan anehnya, perasaan siap itu membuatku tenang. Seperti laut yang diam sebelum badai datang. Beberapa hari setelah pertemuan di kafe itu, aku duduk di ruang makan sendirian,
menatap meja kayu yang selama ini menjadi saksi kehangatan rumah kami. Dulu di sini, Arga sering bercanda sambil menyuapiku nasi. Sekarang meja itu terasa dingin, kosong, seperti sedang menunggu sesuatu terjadi. Aku memutuskan jika rahasia mereka tak juga terbuka, aku akan membukanya sendiri. Tapi bukan dengan teriakan. Aku ingin melakukannya dengan cara yang paling sunyi, agar setiap kata mereka bergema di kepala sendiri. Maka aku menulis pesan di grup kecil kami bertiga. Grup yang dulu hanya berisi candaan dan kiriman resep. Hai, aku kangen. Gimana kalau kita makan malam bertiga di rumah? Kayak dulu lagi? Rani membalas cepat, seperti berusaha terdengar santai. Wah, kangen banget. Aku bawa dessert ya. Arga menulis singkat. Oke sayang, aku pulang agak sore, tapi pasti sempat. Kupandangi pesan itu lama, lalu menutup layar ponsel. Kata sayang itu terasa hambar di mataku, seperti kata yang sudah kehilangan arti. Hari makan malam itu tiba. Aku menata meja makan dengan rapi. Piring putih, lilin kecil di tengah, dan bunga melati segar di vas kaca. Semuanya tampak hangat, tapi ada udara dingin yang tak bisa dijelaskan mengalir di antara benda-benda itu. Ketika Rani datang, aku menyambutnya dengan pelukan seperti biasa. Ia tampak gugup, tapi berusaha tersenyum. Tak lama kemudian, Arga tiba. Ia juga tampak kaku, entah kenapa. Kami bertiga duduk bersama. Obrolan dimulai dengan tawa kecil dan basa-basi yang kering. Aku pura-pura tidak memperhatikan bagaimana pandangan Arga kadang melirik ke arah Rani. Bagaimana jari Rani sesekali gemetar saat mengambil sendok. Lalu aku berkata pelan, dengan nada yang hampir seperti gumaman. Lucu ya, meja ini. Dulu tempat kita sering makan bertiga waktu awal nikah. Kalian masih ingat nggak? Rani tersenyum kikuk. Ingat, tentu. Dulu kamu sering masak opor yang... Aku memotong lembut. Yang kalian makan berdua di apartemen proyek itu. Sunyi. Bahkan detak di jam dinding seperti berhenti. Rani menatapku, wajahnya memucat. Arga melepaskan sendok perlahan. Menatapku tak percaya. Aku tidak menatap siapapun. Hanya menatap lilin di tengah meja yang nyalanya mulai goyah tertiup angin kipas. Aku tersenyum, tapi suaraku bergetar. Aku nggak marah, cuma aku pengen tahu sejak kapan meja ini berhenti jadi tempat makan keluarga dan mulai jadi tempat menyimpan kebohongan. Tak ada jawaban, hanya diam, panjang, dan berat. Lilin itu padam, meninggalkan asap tipis yang melingkar-lingkar di udara. Seperti sisa rasa percaya yang kini ikut lenyap. Malam itu aku tak menangis, tak juga berteriak. Aku hanya berdiri, memandangi dua orang yang dulu kusebut keluarga. Dan di dalam hati, aku tahu, mulai hari ini, aku harus menulis kisahku sendiri, tanpa mereka. Malam itu, aku tak menangis, tak juga berteriak. Aku hanya berdiri, memandangi dua orang yang dulu kusebut keluarga. Dan di dalam hati, aku tahu, mulai hari ini, aku harus menulis kisahku sendiri, tanpa mereka. Kalimat itu terus berdengung di kepalaku, sementara di depan mata, Arga dan Rani masih duduk kaku, seperti patung yang baru saja kehilangan nyawanya. Arga akhirnya bicara duluan. Suaranya yang dulu begitu ku kenal, kini terdengar asing, serak, dan penuh rasa takut. Nat, aku bisa jelasin semuanya.
Aku menatapnya tenang. Silahkan. Hanya satu kata, tapi cukup membuatnya gemetar. Rani menunduk, menahan air mata. Suaranya hampir tak terdengar ketika ia berkata, "Maaf, Nat. Aku nggak bermaksud begini." Aku menarik nafas dalam, mencoba menjaga nada suaraku tetap datar. Bermaksud atau tidak, kamu tetap melangkah, Ran. Dan setiap langkahmu menginjak sesuatu yang kupelihara bertahun-tahun. Rumah ini, percayaan, persahabatan. Ia mulai menangis pelan, bahunya bergetar. Arga menggenggam tangannya di bawah meja, mungkin refleks, mungkin naluri yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Dan pemandangan itu lebih menyakitkan daripada pengakuan apapun. Aku tersenyum samar. Lihat, bahkan sekarang pun kamu masih melindunginya. Arga menatapku, mata merah. Aku salah, Nat. Aku benar-benar salah. Tapi ini nggak terjadi begitu aja. Aku lagi stres waktu itu, kamu sibuk, dan Rani. Aku menatapnya tajam. Berarti salahku ya? Karena aku sibuk ngurus rumah, kamu mencari pelukan lain. Ia menunduk, tak sanggup menjawab. Aku berdiri, menatap keduanya bergantian. Kalian tahu nggak? Aku nggak marah karena kalian jatuh cinta. Aku marah karena kalian berdua tahu aku akan terluka, tapi tetap melakukannya. Hening lagi. Udara di ruang makan itu seolah membeku. Rani menutup wajah, terisak tanpa suara. Arga menatap lantai seperti sedang menatap reruntuhan sesuatu yang dulu ia bangun sendiri. Lalu aku berkata pelan, nyaris berbisik. Kalian udah menghancurkan banyak hal, tapi masih ada satu yang belum kalian hancurkan. Aku. Aku melangkah pergi dari meja makan itu, meninggalkan mereka berdua dalam diam. Setiap langkah terasa berat, tapi juga membebaskan, seperti seseorang yang baru saja melepaskan rantai dari kakinya sendiri. Malam itu, aku duduk di teras rumah, menatap langit. Hujan turun pelan, menimpah daun dan atap seperti irama yang menenangkan hati yang lelah. Untuk pertama kalinya, aku merasa hening itu bukan lagi musuh, tapi sahabat. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi untuk bisa berdiri, aku harus membiarkan sesuatu runtuh dulu. Dan malam ini, yang runtuh bukan hanya cinta, tapi semua hal yang pernah kupikir akan abadi. Dan ketika sesuatu yang abadi runtuh, yang tersisa hanyalah keheningan dan detak jantung yang mencoba bertahan. Pagi berikutnya, rumah terasa asing. Tak ada suara Arga bersenandung di kamar mandi. Tak ada aroma kopi yang biasanya menemaniku menyiapkan sarapan. Yang ada hanya bekas kehadirannya. Jaket di sandaran kursi, sepatu yang tak jadi dipakai, dan secarik kertas di meja makan. Tulisan tangannya masih sama. Tegak, rapi, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Aku pergi dulu, Nat. Aku nggak tahu harus kemana, tapi aku mau kamu tenang dulu. Aku salah, tapi aku masih sayang kamu. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang, sampai huruf-hurufnya terasa seperti debu di mataku. Lalu aku duduk diam di kursi tempatnya biasa duduk. Kursi itu dingin. Tapi anehnya, aku bisa merasakan sisa hangatnya di sana. Dan di titik itu aku sadar, rasa sayang itu belum benar-benar mati. Hanya berubah bentuk menjadi luka yang menolak sembuh. Siang harinya, Rani menghubungiku. Nomornya muncul di layar ponsel. Tapi aku tak langsung menjawab. Setelah beberapa detik, aku angkat juga. Nat, suaranya pelan, bergetar, penuh sesal. Aku mau ketemu, cuma sebentar. Aku mau minta maaf.
Sekali lagi, aku menarik napas panjang. Ran, aku udah dengar kata maaf lebih dari cukup. Sekarang aku cuma mau tenang. Tapi aku nggak benci kamu, potongku lembut. Aku cuma belum siap memaafkanmu. Setelah itu, aku berjalan ke kamar dan membuka lemari. Bajuku, bajunya, semuanya masih bercampur. Setiap lipatan kain menyimpan kenangan kecil. Liburan, ulang tahun, malam-malam sederhana. Aku mulai memisahkannya satu persatu. Bukan karena aku ingin melupakan, tapi karena aku perlu tahu batas antara kami dan aku. Saat malam tiba, aku duduk di balkon, memandangi lampu-lampu kota dari kejauhan. Entah bagaimana, aku berharap Arga muncul di depan rumah, membawa kopi dan seulas senyum yang dulu selalu bisa menenangkan segalanya. Tapi, yang datang hanya angin. Dingin, kosong, dan jujur. Aku tahu cinta kami belum mati sepenuhnya. Tapi mungkin kadang cinta harus dibiarkan sekarat dulu. Supaya yang lahir nanti bukan luka, tapi ketenangan. Aku baru saja menulis kalimat itu di buku harianku. Ketika tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Kupikir hanya tetangga. Tapi suara langkah itu, aku mengenalnya. Langkah yang dulu selalu kudengar setiap sore, diiringi panggilan lembut. Nat, aku pulang. Pintu rumahku terbuka perlahan. Arga berdiri di sana. Wajahnya pucat, mata sembab, tapi tatapannya penuh keyakinan yang tak lagi kutemukan sebelumnya. Ia tak membawa apapun, hanya sebuah surat dan sesuatu yang tampak seperti kunci kecil di genggamannya. Aku nggak bisa tidur selama seminggu ini. Aku nggak nyari pembenaran. Aku cuma mau bilang kalau aku mau berubah, kalau kamu masih mau dengar. Aku menatapnya lama. Dulu, tatapan itu rumah bagiku. Tapi kini, rasanya seperti menatap seseorang yang pernah kucintai, tapi sudah tak kukenal lagi. Arga, kamu tahu nggak? Yang paling menyakitkan itu bukan pengkhianatanmu, tapi kenyataan bahwa aku masih ingin percaya. Dia menunduk. Aku tahu, dan aku mau buktiin, Nat. Bukan dengan kata-kata. Dia menyerahkan surat di tangannya. Isinya sederhana, pengunduran diri dari perusahaan tempatnya bekerja. Dia menulis bahwa ia ingin memulai hidup baru, jauh dari Rani, jauh dari semua hal yang merusak kami. Dan kunci kecil di tangannya, ternyata kunci rumah yang dulu kami impikan untuk ditempati bersama, tapi tak pernah jadi kami beli. Kalau kamu masih mau, kita mulai dari rumah kecil itu, katanya. Nada suaranya hancur, tapi tulus. Aku menatap kunci itu lama, lalu berbalik. Arga, aku udah belajar berdiri sendiri. Tapi aku belum tahu apakah aku siap berjalan bersamamu lagi. Dia menatapku dalam, menahan air mata yang hampir jatuh. Kalau memang kamu butuh waktu, aku tunggu. Walaupun itu berarti aku harus nunggu seumur hidup. Aku terdiam. Tak ada kata yang bisa menenangkan luka lama. Tapi juga tak ada jarak yang bisa memadamkan sisa cinta yang masih menyala samar. Saat dia melangkah pergi, aku memegang kunci kecil itu erat-erat. Mungkin Tuhan sedang mengujiku. Apakah aku akan menutup pintu selamanya atau membiarkannya terbuka sedikit untuk harapan yang belum mati? Kunci itu masih kugenggam erat. Bahkan sampai malam turun dan hujan mulai membasahi jendela. Aku menatapnya lama. Kunci kecil yang tiba-tiba terasa begitu berat. Seolah di dalamnya tersimpan semua air mata, janji, dan luka yang belum sempat sembuh.
Kupikir waktu bisa menjernihkan semuanya. Tapi ternyata, waktu hanya membuatku sadar bahwa rasa itu masih ada, meski bentuknya sudah berubah. Teleponku bergetar. Nama yang muncul di layar membuat jantungku berhenti sejenak. Rani. Aku ragu untuk menjawab, tapi entah kenapa, jari-jariku bergerak sendiri. Nat, suaranya terdengar lemah. Parau. Aku cuma mau bilang, Arga sekarang di rumah sakit. Dia kecelakaan kecil. Dia nyebut namamu terus. Aku terdiam. Dunia terasa berhenti berputar. Rumah sakit mana? Tanyaku cepat. Rani menyebutkan nama rumah sakit, dan sebelum aku sadar, aku sudah berlari keluar rumah, tanpa payung, tanpa arah. Hanya dengan satu hal di kepala. Aku harus melihatnya. Di ruang perawatan itu, aku melihat Arga berbaring lemah. Tangannya diperban, wajahnya pucat, tapi masih sempat tersenyum kecil saat melihatku. Nat, cuma itu yang keluar dari bibirnya. Tapi itu cukup untuk menghancurkan semua dinding yang berbulan-bulan ku bangun. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya pelan. "Kenapa kamu masih nyebut namaku?" Tanyaku lirih. Dia menatapku dengan mata yang tak lagi berani berbohong. "Soalnya, cuma kamu yang bikin aku pengen hidup bener." Hujan di luar makin deras, seperti ikut menangis bersamaku. Lalu, sesuatu di dalam diriku mulai luluh. Semua marah, kecewa dan takut luruh jadi satu hal. Rasa iba bercampur cinta. "Arga," bisikku. "Aku nggak janji bisa langsung maafin kamu. Tapi, aku juga nggak bisa pura-pura nggak peduli." Dia mengangguk pelan, bibirnya bergetar menahan haru. "Aku nggak minta apa-apa, Nat. Cuma satu. Kalau nanti kamu buka pintu rumah kecil itu, aku pengen kamu tahu, aku nunggu di sana." Aku menangis. Bukan tangis sedih, tapi tangis lepas dari semua beban yang menahun. Kunci itu masih di genggamanku, basah oleh air mata. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu apa yang harus kulakukan. Mungkin bukan hari ini aku membuka pintu itu, tapi malam ini aku membuka sedikit ruang di hatiku untuk memaafkan. Dan ternyata, ruang sekecil itu bisa membuat bebanku terasa lebih ringan. Hari-hari setelah kejadian di rumah sakit terasa berbeda. Arga tak lagi memaksaku bicara, tak lagi memaksa jawaban. Dia hanya mengirim pesan setiap pagi. Sederhana, tapi hangat. "Pagi, Nat. Jangan lupa sarapan ya. Hari ini hujan. Jangan lupa bawa payung." Pesan-pesan itu kadang tak kubalas. Tapi entah kenapa, selalu kutunggu. Mungkin karena di antara jarak dan luka, ada kebiasaan yang tak bisa hilang begitu saja. Suatu sore, aku berdiri di depan rumah kecil itu. Rumah yang dulu cuma jadi gambar di brosur, tapi kini benar-benar berdiri di hadapanku. Dindingnya masih polos, cat putihnya belum kering sepenuhnya. Dan di pegangan pintunya, tergantung kunci kecil yang sama. Aku menatapnya lama. "Ini yang kamu tunggu kan, Gah?" Gumamku pelan, seolah angin bisa membawanya ke telinganya. Aku membuka pintu itu perlahan. Aroma kayu baru menyeruak, bercampur dengan ingatan lama. Ada 2 cangkir kopi di meja, masih tertutup debu. Dan sebuah bingkai foto. Foto kami saat masih muda,
tersenyum tanpa tahu apa yang menanti di depan. Kupandangi wajah di foto itu. Perempuan di sana tampak bahagia, polos, penuh harapan. Aku merindukan versi diriku yang itu. Versi yang masih percaya bahwa cinta cukup untuk menyembuhkan segalanya. Arga datang beberapa menit kemudian. Ia berdiri di depan pintu, tak berani masuk. Aku gak nyangka kamu bakal datang, katanya pelan. Aku tersenyum samar. Aku juga gak nyangka aku berani datang. Kami duduk berdua tanpa banyak bicara. Angin sore masuk lewat jendela, menggoyangkan tirai tipis yang baru dipasang. Di antara diam itu, aku tahu, inilah awal dari sesuatu. Bukan melupakan, tapi menyusun ulang kepingan yang berserakan. Kadang, rumah bukan tentang dinding yang kokoh, tapi tentang dua hati yang akhirnya mau saling memperbaiki retakannya. Malam itu sebelum pulang, aku berkata pelan padanya, "Arga, aku belum sepenuhnya sembuh. Tapi kalau kamu sabar, aku mau mencoba." Ia menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Kalimat itu lebih berharga dari apapun, Nat. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku tak lagi takut menatap matanya. Karena kali ini, yang kulihat bukan kebohongan, tapi penyesalan yang sungguh-sungguh. Dan dari penyesalan itu, aku mulai melihat secercah harapan. Hari-hari setelahnya terasa aneh. Aku dan Arga kembali berkomunikasi, tapi semuanya serba hati-hati, seperti berjalan di atas kaca tipis. Setiap kata, setiap gerak, serasa punya makna yang bisa menjatuhkan atau menyembuhkan. Kami belajar bicara lagi, belajar tertawa lagi, dan yang paling sulit, belajar percaya lagi. Suatu sore, kami duduk di teras rumah kecil itu. Langit oranye, suara jangkrik mulai terdengar. Arga menatap jauh ke depan, lalu berkata tanpa menoleh, "Nat, kamu gak takut semuanya ini cuma sementara?" Pertanyaan itu menamparku pelan, tapi jujur. Aku menarik nafas, menatap telapak tanganku sendiri yang masih terasa dingin. Takut ga? Aku masih takut. Tapi kalau aku terus takut, kita gak akan pernah sembuh. Dia menoleh, tersenyum tipis. "Kamu jauh lebih kuat dari yang aku kira." Aku membalas senyumnya samar. "Bukan kuat, cuma udah terlalu capek buat terus lemah." Beberapa minggu berlalu. Kabar tentang kami mulai menyebar. Ada yang menyindir, ada yang mengasihani, ada juga yang bilang aku bodoh karena memaafkan. Tapi aku memilih diam, karena mereka hanya melihat dari luar, tak pernah tahu seberapa keras aku berjuang untuk tetap waras. Malam itu, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, hanya satu kalimat yang membuat dadaku sesak. "Hati-hati, Nat. Sekali pengkhianat, selamanya pengkhianat." Aku tak tahu siapa yang mengirimnya, tapi aku tahu dari mana rasa takut itu datang. Masa lalu yang belum benar-benar mati. Dan malam itu, kami duduk lebih lama dari biasanya. Tak banyak bicara, tapi diam kami terasa jujur. Seperti dua orang yang tahu perjalanan mereka belum selesai, tapi setidaknya arah mereka sudah sama. Karena cinta yang tumbuh dari luka harus disiram dengan kesabaran, bukan janji manis. Dan Arga benar-benar menepati kata-katanya. Setiap pagi, dia datang lebih dulu ke rumah kecil itu, memperbaiki satu persatu bagian yang belum selesai. Mengganti lampu, menanam bunga di halaman, mengecat pagar yang mulai pudar. Tak banyak bicara, tapi setiap gerakannya seperti permintaan maaf yang tak diucapkan.
Kadang aku datang hanya untuk melihatnya bekerja diam-diam dari kejauhan. Ada sesuatu yang berbeda di wajahnya kini. Bukan lagi sosok yang kukenal dulu, tapi seseorang yang belajar menanggung kesalahan tanpa lari. Dan entah sejak kapan, aku mulai tersenyum setiap kali melihatnya begitu. Sampai suatu hari, aku menemukan sesuatu di meja ruang tamu. Sebuah amplop berwarna coklat tanpa nama. Di dalamnya ada sebuah sertifikat rumah atas nama kami berdua. Dan selembar catatan kecil bertuliskan, Rumah ini bukan ganti rugi, tapi janji. Aku nggak mau kamu cuma jadi tamu di hidupku lagi, Nat. Aku mau kamu pulang. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Bukan karena sedih, tapi karena aku tahu, kali ini Arga sungguh-sungguh berusaha jadi seseorang yang pantas kucintai lagi. Namun malam itu juga, masa lalu datang mengetuk lagi. Telepon berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu menjawab, tapi suara di seberang membuat dadaku membeku. Rani. Rumah ini bukan ganti rugi, tapi janji. Aku nggak mau kamu cuma jadi tamu di hidupku lagi, Nat. Aku mau kamu pulang. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Bukan karena sedih, tapi karena aku tahu, kali ini Arga sungguh-sungguh berusaha jadi seseorang yang pantas kucintai lagi. Namun malam itu juga, masa lalu datang mengetuk lagi. Telepon berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu menjawab, tapi suara di seberang membuat dadaku membeku. Rani. Keesokan harinya, aku datang ke rumah kecil itu lebih awal. Arga menatapku dengan tatapan heran. Ada apa? Aku tersenyum, mengeluarkan kunci kecil yang dulu sempat kubiarkan berkarat. Kamu masih ingat ini? Dia mengangguk pelan. Gimana aku bisa lupa? Aku mendekat, menggenggam tangannya, lalu berkata pelan tapi tegas. Kalau kamu masih mau, aku siap pulang. Tatapannya berubah. Ada air mata yang jatuh, tapi juga senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Ia menarikku ke dalam pelukan yang lama kutolak, dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin melepaskan. Mungkin cinta kami tidak sempurna, tapi kali ini, cinta ini pulang ke tempat yang seharusnya. dan sejak hari itu, rumah kecil itu tak lagi terasa kosong. Pagi-pagi kini kembali diisi aroma kopi dan suara langkah di dapur. Arga selalu bangun lebih dulu, menyeduh 2 cangkir, 1 untuknya, 1 untukku. Kadang kami hanya duduk berdua di teras, menikmati cahaya matahari yang hangat sambil diam. Tapi di balik diam itu, ada kelegaan, ada rasa syukur yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Aku sering menatap tangannya yang kini mulai kasar karena memperbaiki rumah sendiri. Setiap goresan kecil di kulitnya seolah jadi bukti bahwa ia benar-benar berusaha menebus semua yang pernah hancur. Dan setiap kali ia menatapku, matanya tak lagi menyimpan rahasia. Hanya ketenangan dan rasa takut kehilangan yang tulus. Suatu malam, kami duduk di halaman belakang, menatap bintang. Arga menggenggam tanganku, pelan-pelan. Nat, katanya lembut. Aku tahu gak semua luka bisa sembuh, tapi kalau kamu izinkan, aku mau jadi orang yang jaga lukamu, bukan yang nambahin. Aku menatapnya. Air mataku menetes, tapi kali ini bukan karena sedih. Ga, kamu tahu nggak? Apa?
Rasa sakitku dulu justru yang bikin aku sadar kalau cinta itu bukan soal siapa yang sempurna, tapi siapa yang mau bertahan. Dia tersenyum. Kamu selalu punya cara bikin kalimat sederhana terasa indah. Aku tertawa kecil. Mungkin karena aku udah terlalu sering nyembuhin diri lewat kata-kata. Kami terdiam lama, menikmati angin malam yang lembut. Untuk pertama kalinya, aku merasa tenang. Benar-benar tenang. Tak ada lagi rasa curiga, tak ada lagi takut ditinggalkan. Yang tersisa hanya rasa syukur karena semua ini masih ada. Kadang, cinta yang rusak tidak perlu dibuang. Ia hanya perlu diperbaiki dengan kesabaran dan dirawat oleh dua hati yang belajar dari kesalahan. Di antara kesunyian malam itu, aku sadar, mungkin perjalanan kami belum selesai. Tapi setidaknya, kali ini kami berjalan di arah yang sama, tanpa menoleh ke belakang lagi. Dan anehnya, justru ketika kami berhenti memaksa segalanya kembali seperti dulu, semuanya mulai terasa lebih indah. Pagi-pagi kini dipenuhi hal sederhana. Arga yang sibuk menanam bunga di halaman. Aku yang menulis di beranda sambil meneguk teh hangat. Kadang kami saling goda tentang hal-hal kecil, seperti siapa yang lebih sering lupa menutup kulkas, atau siapa yang nyuri camilan tengah malam. Tapi di sela tawa itu, aku sering mencuri pandang ke wajahnya. Ada sesuatu yang berbeda di sana. Bukan hanya rasa bersalah yang telah pulih, tapi juga ketulusan baru yang tumbuh dari kesadaran betapa rapuh cinta itu sebenarnya. Suatu sore, Arga mengajakku ke taman dekat rumah. Ia membawa sesuatu di tangannya. Sebuah kotak kecil berwarna biru muda. Aku tahu, kita udah nikah lama. Tapi aku pengen ngelakuin sesuatu yang dulu gak sempat aku lakuin dengan hati bersih. Ia berlutut di depanku. Membuatku tertegun. Bukan karena cincin di tangannya, tapi karena air mata yang menetes di wajahnya. Nadia, aku gak janji bisa jadi suami sempurna. Tapi aku janji gak akan lagi bikin kamu ngerasa sendirian. Aku menatapnya, lama, dalam, dan dengan hati yang sudah tak lagi penuh luka. Tangan kami bertaut, dan aku tersenyum di antara isak yang tak bisa kutahan. Arga, kita nggak mulai dari nol. Kita mulai dari luka yang udah kita sembuhkan bareng-bareng. Orang-orang di taman mulai bertepuk tangan. Tapi bagiku, dunia terasa sunyi. Yang kudengar hanya degup jantung kami yang kini berdetak seirama lagi. Sore itu, matahari turun perlahan di balik pepohonan. Langit oranye memantulkan cahaya ke cincin yang melingkar di jariku. Dan di pantulan itu, aku melihat versi diriku yang baru. Lebih lembut, tapi juga lebih kuat. Mungkin cinta yang matang bukan yang selalu bahagia, tapi yang berani melewati badai dan tetap memilih tinggal. Ketika kami pulang sore itu, aku menggandeng tangannya erat. Dan di dalam hati, aku berbisik pelan. Terima kasih Tuhan, karena mengizinkanku jatuh cinta pada orang yang sama untuk kedua kalinya. Kalimat itu terucap lirih, tapi gema artinya masih tinggal di dada, bahkan saat langkah kami menyusuri jalan pulang. Malam itu rumah terasa berbeda, lebih hangat, lebih hidup, seolah setiap dindingnya menghela napas lega. Di meja makan, 2 cangkir teh meluap uapnya. Di kursi tua di pojok ruangan, selimut kusut masih menunggu seseorang untuk diselimuti lagi. Aku menatap Arga yang sedang menyiapkan teh. Ada kerutan kecil di sudut matanya, tapi justru di sanalah kutemukan ketenangan. Tanda seseorang yang telah berjuang, jatuh, dan memilih bangkit bukan demi diri sendiri, tapi demi kita. Gak, panggilku pelan. Ia menoleh sambil tersenyum.
Aku baru sadar, rumah ini nggak pernah sepi. Yang sepi cuma hati kita dulu. Arga meletakkan sendok. Lalu mendekat. Dan sekarang? Tanyanya. Sekarang, aku menarik nafas panjang, menatap wajahnya yang begitu dekat. Sekarang, aku udah pulang. Benar-benar pulang. Ia memelukku. Pelukan yang tak menuntut, tak menjelaskan apapun. Hanya diam yang penuh arti. Hujan turun pelang di luar jendela. Seperti ikut menutup bab terakhir kami dengan lembut. Beberapa tahun lalu, aku mungkin akan mengira akhir bahagia itu berarti tawa tanpa air mata. Hari-hari tanpa pertengkaran. Cinta tanpa goresan. Tapi sekarang, aku tahu, akhir bahagia itu bukan tentang sempurna, melainkan tentang tetap memilih. Meski luka pernah jadi bagian dari perjalanan. Di antara deru hujan, Arga berbisik di telingaku. Nat, makasih udah gak nyerah waktu semuanya berantakan. Aku tersenyum sambil menatap keluar jendela. Makasih juga, karena akhirnya kamu balik bukan cuma ke rumah, tapi ke aku. Langit malam memantulkan cahaya redup di kaca jendela. Aku menatap pantulan kami berdua. Dua jiwa yang dulu hancur, kini berdiri lagi, berdampingan. Karena cinta sejati bukan yang tak pernah retak, tapi yang tetap memilih untuk diperbaiki, meski harus mulai dari serpihan. Malam itu sebelum lampu padam, aku menatap Arga sekali lagi. Dan di dalam hati, aku tahu, ini bukan sekadar akhir dari kisah kami. Ini awal dari rumah yang benar-benar bernama pulang.